Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 18. Di awal video ini, tanpa pedulikan Yumyong yang keheranan dengan keadaan rumahnya, Mirio malah semakin panik ketika melihat keadaan kakaknya. Oh, tidak. Dia jadi semakin parah dari semenjak aku meninggalkan rumah. Kakak, kumohon buka matamu. Yumyong sendiri yang mengikuti dari belakang sontak berpikir. Di sini dingin sekali, bahkan hampir membeku sepenuhnya. Ini lebih buruk dari yang kukira. Dengan pikiran seperti itu, Yumyong mengatakan, Mirio, dengarkan baik-baik. Aku tak bisa menjamin nyawa kakakmu. Kakakmu dari tadi menggunakan energi bawaan lahirnya untuk menghalangi dinginnya. Tapi, dia sudah mencapai batasnya. Saat pertahanan terakhirnya, dia menghilangkan kesadarannya dan memfokuskan seluruh energinya pada nadinya. Tentu saja perkataan Yumyong membuat Mirio terkejut dan semakin kalut. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa tak ada cara untuk menyelamatkannya? Namun di saat Mirio berderai air mata menangisi kondisi kakaknya, tiba-tiba saja Yumyong mengatakan, ada caranya. Kita harus mengusir rasa dingin dari tubuhnya secara manual. Tapi selama proses ini, kakakmu mungkin tak akan bertahan, atau mungkin akan dilahap kedinginan. Kamu harus memutuskan, apa kita cari cara lain, atau apa kamu mau percayaiku dan mau membicarakanku mencoba metodeku. Mendengar hal itu, seketika itu juga Mirio tertunduk diam, yang membuat Yumyong berpikir, aku ingin membantu kalau aku yakin bisa, tapi aku tak bisa meresikokan nyawa keluarganya seorang teman di situasi tergenting ini. Pilihannya ada pada Mirio. Kemudian, setelah terdiam sebentar, Mirio menggigit bibir bawahnya mengatakan, kita sudah sejauh ini karena kita tak punya pilihan lain. Aku tak bisa pasrah tanpa mau coba apapun. Ini pasti berbahaya untukmu juga. Tapi kumohon padamu, Yumyong, tolong selamatkan kakakku. Mendengar keputusannya, Yumyong pun segera bersiap untuk menggunakan metodenya. Namun, tangis Mirio seketika terhenti, bahkan berubah menjadi tatapan meragukan ketika mengetahui metodenya yang mengharuskannya membuka sedikit pakaian kakaknya. Hei, apa kita harus benar-benar berbuat sejauh ini? Ini terlalu memalukan. Tentu saja tatapan Mirio padanya membuat Yumyong merasa malu. Meskipun begitu, ia segera memulai metodenya. Ya, pakaiannya tak boleh sampai menghalangi pengeluaran energi yin-nya. Beneran kok gini? Lebih baik malu sebentar daripada mati ya kan? Baiklah, ayo mulai. Dengan begitu, Yumyong pun duduk bersila di samping kakak Mirio, lalu menyentuh dahinya sembari berpikir. Seraplah, kening, philtrum, jantung, paru-paru, kedua lengan, kedua kaki, dan perut bagian bawah. Kita akan mengusir dinginnya di 9 meridian ini satu persatu. Bagus, rasa dingin dari di keningnya sudah hilang. Sejauh ini, aku masih tahan. Sekarang mari pindah ke... ada gunung kembar. Tidak, aku harus fokus. Sial, aku tidak peduli. Saat sudah mulai, kita tidak bisa berhenti. Kenyal, dinginnya menahanku sampai melonjak tak terkenali. Dinginnya takkan baru murah ini ya. Beberapa menit kemudian, Mirio tak bisa menahan rasa terkejutnya ketika melihat tangan Yumyong yang hampir membeku sampai ke bahunya. Yumyong, apa kau baik-baik saja? Yumyong menghela napasnya membalas. Aku baik-baik saja untuk sekarang. Pada saat itu, Yumyong mengatur napasnya sebentar sembari berpikir. Aku berhasil mengeluarkan energi yin-nya dari 6 meridian di tubuh bagian atas. Tapi, aku sudah mencapai batas sedingin apa tubuhku bisa menahannya. Jika aku mengeluarkan lebih banyak dari ini, aku akan mati membeku duluan. Sial, andai ini racun, pastinya akan lebih mudah. Tunggu, racun? Kau dipikir-pikir. Kakek Ijon dari Medicine King pernah berkata tentang mengapa eliksir pasti akan berubah menjadi racun. Dia bilang obat dan racun itu pada dasarnya satu dan sama. Hanya ketika kepekatan dan kuantitasnya melebihi batas manusialah obat menjadi racun. Bahkan energi yang penting untuk hidup, seperti dari Fire Dragon Poison dan 10,000 Year Fire Carb, jika melebihi batas ketahanan manusia, akan menjadi Fire Poison. Jadi, rasa dingin yang sangat amat kuat, yang sepertinya membukukan tulang, bisa dianggap sebagai racun dingin. Ayo kita coba. Poison Vital, Radiance Energy. Itu bereaksi.
Kedinginannya menahan dengan kuat setelah pengurangan berkali-kali. Tetapi karena sekarang ini menganggap rasa dinginnya sebagai racun, itu hanya akan terisi dan tak akan mengancam. Lahaplah. Beberapa saat kemudian, di saat Yumyong fokus melahap semua racun dinginnya, kesadaran kakak Miryo perlahan-lahan kembali, di mana ia merasa hangat dan rasa dinginnya di tubuhnya menghilang. Namun, di saat ia begitu penasaran dengan apa yang terjadi, kakaknya sontak dikejutkan ketika menyadari jika pakaiannya terbuka dan ada seorang pria muda yang menyentuh tubuhnya tanpa selai benang pun. Meskipun begitu, perhatian langsung teralihkan ketika Miryo berteriak histeris. "Miryo, apa itu sungguh kamu, Miryo?" Bersama dengan air matanya yang mulai mengalir. Seketika itu juga, Miryo melompat dan langsung memeluknya. "Kakak!" Saat kemudian, setelah menjelaskan apa yang terjadi, kakak Miryo pun bisa mengerti jika pemuda di depannya adalah orang yang menyelamatkannya. Meskipun begitu, Miryo sendiri yang merasa heran bertanya, "Iya kak, ngomong-ngomong, Yumyong, kamu mau sampai kapan kamu menyentuhnya terus? Oi!" Tentu saja, hal itu membuat kakaknya merasa canggung. Aku nggak apa-apa kok." "Ya, dia tampaknya sedang fokus. Biarkan saja dia sampai dia bangun." Pada saat itu, tanpa tahu jika kakak Miryo sudah tersadar, Yumyong yang sedang fokus dengan metodenya berpikir. Ini seperti eliksir, bisa melampaui batas tubuh untuk menerima inti luar biasa. Jika dibiarkan saja, itu akan menghilang dengan sendirinya. Tetapi, ini kesempatan yang bagus untuk menyerap seluruh energi dinginnya dan berusaha melancarkan sistem meridian yang tersumbat. Sekarang saja, salah satu meridianku sudah terisi. Berapa banyak meridian yang akan terisi jika kau serap seluruh energi dinginnya ya? 4 meridian. Ini di luar bayanganku. Aku telah memperoleh hampir 4 kali lipat ki yang awalnya kupunya. Sayangnya, pencapaian tercepatku telah berkurang. Tapi ya, apa boleh buat? Aku harus mengatasinya dengan menggunakan racun untuk menambahkannya lagi. Tepat setelah berpikir seperti itu, Yumyong pun tersadar jika kakaknya Miryo dan Miryo sendiri tengah menatapnya. Yang tentu saja membuatnya merasa canggung. Aku ya Di saat Yumyong merasa begitu canggung hingga langsung menarik kembali tangannya, kakak Miryo yang merasa begitu lucu tertawa mengatakan, "Tak apa, tidak perlu gugup begitu. Miryo sudah menjelaskan semuanya. Aku benar-benar tak tahu bagaimana aku bisa berterima kasih sepenuhnya." Yumyong pun tersenyum membalas, "Sebagai sang lord muda, sudah sewajarnya aku mengurus wargaku." Namun, tepat setelah Yumyong mengatakan itu, tiba-tiba saja seorang pria parubaya yang merupakan ayah Miryo dan kakaknya memasuki kamarnya. "Miryo, apa kamu baik-baik saja?" Tentunya, kedatangan ayahnya sontak membuat mereka bertiga terkejut. Ditambah lagi, ayahnya tak bisa menahan emosinya ketika melihat pakaian putrinya yang terbuka di depan seorang pria asing. "Apa? Brengsek! Apa yang kau lakukan kepada putri-putriku?" Beberapa saat kemudian, setelah Miryo menjelaskan semuanya, ayahnya pun berlutut di depan Yumyong sembari mengatakan, "Saya minta maaf sedalam-dalamnya. Saya tak tahu Anda menyelamatkan putri saya dan malah bersikap kasar pada Anda. Saya tidak menyadari Anda adalah sang lord muda dan membuat kesalahan besar." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Yumyong pun yang merasa tidak nyaman membalas, "Tak apa-apa. Siapapun pasti biasalah memahami situasinya." Sembari bersujud di depannya, ayah Miryo menangis menimpali. "Meskipun saya berterima kasih selama itu sekalipun, itu tak akan cukup. Sekarang putri saya tak akan mati sebelum saya. Saya tinggal di sini setelah bertemu istri saya yang merupakan anggota keluarga Tang selagi menjalankan guild perdagangan. Istri saya juga menderita terminal pains dan meninggal dunia. Saya menghabiskan seluruh tabungan saya untuk mencari obat penawar putri saya. Tapi itu semua tak membuahkan hasil. Saya tak bisa menunjukkan betapa terima kasihnya saya terhadap Lord Muda yang berturun tangan. Mulai saat ini, kapanpun Lord Muda memanggil, saya akan datang secepatnya untuk tugas apapun." Mendengar semua hal itu, Yumyong pun memapanya untuk berdiri sembari mengatakan, "Itu tidak seberapa. Aku cuma lakukan apa yang seharusnya. Tapi, untuk serikat dagang dalam tempatnya cukup sunyi ya." Ayah Miryo menyeka air matanya membalas, "Semenjak keluarga Tang mundur dan aliansi Black Death mengambil alih, kami jarang pergi keluar kota." Yumyong menimpali, Begitu. Kita bicarakan ini nanti lagi. Kalau begitu, aku mau pamit pulang dulu."
Namun baru saja Yumyong akan melangkah pergi, ia dikejutkan ketika mendengar Miryong bertanya, "Yumyong, kamu akan pulang secepat ini? Agak mengecewakan sih. Aku bahkan belum berterima kasih dengan benar padamu." Seketika itu juga perhatian Yumyong tertuju pada kakak Miryong yang tampak begitu cantik dan mengesankan. Bahkan begitu mempesona ketika mengatakan, "Sekali lagi, aku berterima kasih kepada Lord Muda karena telah menyelamatkan nyawaku. Keluargaku dan aku takkan pernah melupakan kebaikan Anda." Meski sempat terdiam sebentar di sana karena begitu terpesona dengan kecantikan kakak Miryong, Yumyong segera melambaikan tangannya dan berlalu pergi dari sana. Lalu, sembari melihat kepergiannya, kakak Miryong yang juga tak bisa melepaskan pandangannya dari Yumyong bertanya, "Hei Miryong, apa sang Lord Muda baik-baik saja?" Miryong membalas, kenapa tiba-tiba nanya begitu?" Kakaknya menimpali. Dia tampak agak bingung. Mungkin ada sesuatu yang salah terjadi saat dia mengobati terminal Pensku. Mendengar hal itu, Miryong yang menjadi sesuatu pun tersenyum lebar mengatakan, "Kenapa? Apa kakak sedih melihatnya pergi?" Tentu saja, pertanyaan Miryong membuat kakaknya tersentak panik. Apa? Enggak, bukan begitu. Apa yang kamu bicarakan? Apa aku terlalu jelas?" Miryong membalas, "Bukan terlalu lagi, tapi jelas banget." Seketika itu juga kakaknya menutupi wajahnya terkena merasa malu, yang buat Miryong menepuk pundaknya melanjutkan, "Itu reaksi yang wajar, sungguh. Bahkan jika bukan kakak, siapapun reaksinya pasti sama begitu. Jangan khawatir kak, aku tak pernah melihat ada seorang yang lebih cantik darimu. Dia juga pasti tahu perasaan itu kak." Tentu saja Miryong mengatakan itu bukan tanpa alasan. Karena meski Yumyong tidak mengatakannya, ia bisa tahu ketika melihat ekspresinya saat memandang kakaknya. Sementara itu, Yumyong sendiri di jalannya berpikir, "Keluarga ya, apa aku bisa menikah dengannya? Lalu memiliki satu orang putra, membesarkannya dengan penuh kasih sayang, kemudian melihatnya menikah dan menggendong cucunya, hingga akhirnya menikmati masa tua bersama. Aku bahkan membayangkan sampai sana. Siapa sangka jantungku akan terasa berdebar saat memandang seorang wanita. Seperti inikah kehidupan yang normal? Kuharap akan ada hari di mana aku bisa berkunjung kembali ke sana. Jika ada masalah, apakah aliansi Black Death lagi? Aliansi Black Death dan ketua mereka Yu Giljun. Meski mereka tidak menjadi penyebab utama jatuhnya keluarga Gata, seperti Heavenly Demon Lord, antek-antek mereka yang mengganggu kompetisi itu pastinya menyebalkan. Di atas itu semua, selama mereka berada di Sichuan, suatu hari pasti akan ada percekcokan yang tak dapat dicegah. Kita beralih ke wilayah aliansi Black Death di provinsi Sichuan, di mana pemimpin sekte Transforming Heart, Yo Suryon, tampak gusar dengan kabar yang dilaporkan bawahannya. Jadi, akhir-akhir ini kekuatannya keluarga Tang sedang berkembang sangat pesat. Apa itu saja? Meski pemimpin aliansi mengatakan apapun yang terjadi pada orang-orang itu bukanlah urusannya, dan ketua Yop Injim memperingatkanku bahwa perintahnya ketua adalah mutlak. Jadi lebih baik tetap tenang sampai amarahnya merada. Semuanya tak masuk akal bagiku. Dasar para panjangan-panjangan pengecut. Sang kepala keluarga yang baru dan juga sang Lord Muda katanya sudah atau hampir di tingkat Pyreal. Tapi semua orang malah mengatakan untuk diam saja dan menunggu. Di kondisiku yang saat ini, aku bahkan tak bisa berpikir untuk membalaskan dendam Makinu dan Jung Yungso. Aku tak bisa melakukan apa-apa. Tunggu, jika aku tak bisa bergerak, aku bisa memanfaatkan pertemuan Sichuan. Karena pemimpin aliansi mengundang mereka. Benar, pertemuan Sichuan. Ketua, aku benar-benar tak mau diam saja. Bahkan sekarang saat aku membentuk mataku, aku merasa aku bisa mendengar sang kepala meminta membalas dendam. Kecuali aku habis seluruh keluarga Tang, amarahku takkan mereda. Video ini pun diakhiri dengan saking tak bisa menahan amarahnya, Yo Suryon bahkan membunuh bawahannya yang melaporkan kabar padanya sembari berpikir, kau bisa nantikan Lord Muda keluarga Tang, panggung sedang dipasangkan hanya untukmu.